Kesempatan ini Moga-moga curahkan Roh Kudus untuk mengurapi kami hamba-Mu. Dibuka lidah hikmat, lidah kuasa, lidah urapan kuat dari kata Allah mengalir melimpah dalam kehidupan hamba-Mu. Kau limpahkan dalam kehidupan seluruh umat-umat-Mu kekasih jiwa-Mu. Engkau limpahkan kasih-Mu untuk bangsa dan negara Indonesia. Terima kasih Bapa. Para malaikat-Mu berkemah di sekeliling kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa ucap syukur. Amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara, dariku kekasih-kekasih Tuhan, kita bersyukur, kita berkumpul dalam hadirat Tuhan. Saya akan sampaikan kembali dalam tema pintu surga terbuka. Pintu surga terbuka bagi seluruh kaum umat manusia di muka bumi ini, untuk segala suku, kaum, bangsa, dan bahasa. Bahwasanya Tuhan itu tidak pilih kasih. Amin. Pintu surga terbuka. Nah, sekarang yang menjadi suatu pertanyaan, yang melihat pintu surga terbuka itu adalah Yohanes Rasul. Itu tertulis dalam Wahyu pasal 20. Wahyu pasal 20 dari ayat 1. Kita akan dengarkan pembacaan kitab suci ini. Ini penglihatan yang dilihat oleh Yohanes Rasul. Dan firman ini belum digenapi. Silakan bacakan. Wahyu pasal 20 ayat pertama. Kerajaan 1000 tahun. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari sorga, memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus. Dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini dalam pembacaan dalam Wahyu pasal 1 dari ayat 1 sampai ayat yang ke-6 itu berbicara mengenai kerajaan 1000 tahun damai. Tetapi sebelum terjadi kerajaan 1000 tahun damai itu, yang membuat manusia itu tidak damai
yang membuat manusia itu disesatkan adalah setan. Dikatakan naga itu ditangkap. Siapa yang menangkap? Malaikat yang turun dari surga. Malaikat yang turun dari surga itu bicara seorang malaikat yang turun dari surga memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Itu untuk merantai, memikat setan atau naga tua itu, diikat, dimasukkan dalam jurang maut, lantas ditutup jurang maut itu, dimeterai selama 1000 tahun. Kalau alam semesta ini dicipta selama 6 hari, 1000 tahun itu bagi manusia, tetapi kalau bagi Tuhan ini 1 hari. Hari yang ke-7 Tuhan itu berhenti melakukan segala aktivitas karena sudah selesai hari yang ke-6 itu. Sehingga hari yang ke-7 berhenti. Itu nanti penggenapannya hari ke-7 itu kerajaan 1000 tahun damai di bumi ini, saudara, masih di bumi ini. Kerajaan 1000 tahun damai itu penghuninya adalah orang-orang yang menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus lahir di kandang domba di Bethlehem. Namanya adalah Yesus Kristus. Yesus adalah penebus, Kristus adalah yang suci. Jadi siapapun, bangsa manapun, suku apapun yang percaya nama Yesus Kristus, dosa-dosanya dihapus. Amin. Itu yang mendapatkan keselamatan dan kesempatan untuk hidup di dalam kerajaan 1000 tahun damai. 1000 tahun, saudara. Bukan cuma 100 tahun, bukan cuma 200 tahun, tetapi 1000 tahun damai, tanpa problem, tanpa masalah hidup. Di situ yang menjadi raja di atas segala raja adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Ini akan terjadi. Kalau kita baca dalam Wahyu pasal 10, ini juga Yohanes Rasul yang melihat itu. Yohanes pasal 10 ayat 1, saudara baca. Wahyu pasal 10 ayat 1. Kitab terbuka, dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari sorga, berselubungkan awan, dan pelangi ada di atas kepalanya, dan mukanya sama seperti matahari, dan kakinya bagaikan tiang api. Dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Haleluya. Dan ia berseru dengan suara nyaring sama seperti singa yang mengaum. Dan sesudah ia berseru, ke-7 guru yang memperdengarkan suaranya. Dan sesudah ke-7 guru itu selesai berbicara, aku mau menuliskannya, tetapi aku mendengar suatu suara dari sorga berkata, meteraikanlah apa yang dikatakan oleh ke-7 guru itu, dan janganlah engkau menuliskannya. Dan malaikat yang kulihat berdiri di atas laut dan di atas bumi, mengangkat tangan kanannya ke langit, dan ia bersumpah demi Dia yang hidup sampai selama-lamanya, yang telah menciptakan langit dan segala isinya, dan bumi dan segala isinya, dan laut dan segala isinya, katanya, tidak akan ada penundaan lagi.
Tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ketujuh, yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah, seperti yang telah ia beritakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Dan suara yang telah kudengar dari langit itu berkata pula kepadaku, katanya, pergilah, ambillah gulungan kitab yang terbuka di tangan malaikat yang berdiri di atas laut dan di atas bumi itu. Lalu aku pergi kepada malaikat itu dan meminta kepadanya supaya ia memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Katanya kepadaku, ambillah dan makanlah dia. Ia akan membuat perutmu terasa pahit, tetapi di dalam mulutmu ia akan terasa manis seperti madu. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya. Di dalam mulutku ia terasa manis seperti madu, tetapi sesudah aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya. Maka ia berkata kepadaku, engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Saudara, ini kebenaran firman. Dan ini saudara belum tergenapi. Ini firman belum tergenapi. Jadi ini penglihatan yang dilihat oleh Yohanes Rasul. Artinya bangsa dan negara Indonesia ini punya suatu pengharapan yang sangat besar. Ada seorang malaikat yang turun naik surga bumi, membawa warta, berita yang dari kerajaan surga. Coba Yesaya sekarang, Yesaya 46. Ini untuk penglihatan ini, supaya kita ini memiliki suatu pengharapan untuk ke depan. Yesaya pasal 46 ayat 9 mulai. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Allah yang menciptakan alam semesta itu tidak ada yang lain. Allah itu satu, esa. Dia 1 Timotius pasal yang kedua ayat yang kelima, dia yang menjadi pengantara, menjadi jembatan antara orang berdosa dengan Allah yang Maha Kudus. Namanya adalah Yesus Kristus. Ini yang tertulis dalam kitab suci ini. Namanya Yesus Kristus, menjadi jembatan. Bagaimana Yesus Kristus bisa menjadi jembatan? Dia mati disalibkan. Dengan percaya umatnya itu, dengan kuasa darah pengorbanannya, dosa-dosanya dihapus orang tersebut. Dengan kuasa kebangkitannya, umat itu dipimpin sampai kelak masuk dalam kerajaan surga. Tapi sebelum masuk dalam kerajaan surga, kitab Wahyu pasal 20 tadi mengatakan, hidup lagi di bumi ini selama 1000 tahun damai. 1000 tahun damai. Jadi orang-orang yang percaya akan Allah yang esa itu, yang telah turun menjadi manusia, diberikan hidup damai nanti. Dalam dirinya sekarang damai dengan Allah, damai dengan sesama, dan sebelum masuk kerajaan surga, hidup dulu di bumi ini lagi 1000 tahun damai. Nah, bagaimana dengan orang yang sudah mati? Orang yang sudah mati nanti akan dihidupkan. Amin. Sekalipun orang yang mati itu ada di laut matinya, ada di atas bukit, ada di atas gunung, sudah dikubur ribuan tahun yang lalu, itu nanti akan dibangkitkan, hidup lagi dalam kerajaan 10 tahun damai. Saudara percaya Allah itu esa? Namanya Yesus Kristus di saat itu
dia turun menjadi manusia 2000 tahun yang lalu. Lanjut. Yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana. Yang berkata, keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Yang memanggil burung buas dari timur dan orang yang melaksanakan keputusanku dari negeri yang jauh. Aku telah mengatakannya, maka aku hendak melangsungkannya. Aku telah merencanakannya, maka aku hendak melaksanakannya. Dengarkanlah aku, hai orang-orang yang congkak, orang-orang yang jauh dari kebenaran. Keselamatan yang daripadaku tidak jauh lagi. Keselamatan yang daripadaku dari Tuhan Yang Maha Esa itu tidak jauh. Artinya penggenapan kitab suci yang terdalam kitab suci tidak lama lagi, saudara. Amin. Tidak lama lagi akan digenapi, ya. Terus, sebab aku telah mendekatkannya dan kelepasan yang kuberikan tidak bertangguh lagi. Ya. Aku akan memberikan kelepasan di Sion dan keagunganku kepada Israel. Amin. Jadi saudara, ini ayat-ayat, ini nubuatan, dan ini belum tergenapi. Kapan akan digenapi? Tidak lama lagi. Negara yang berlambang burung Garuda itu satu, Indonesia. Nubuatan ini dulu diterima oleh Yohanes Rasul itu di barat, di negara barat. Kita ini di timur. Negara yang berlambang burung Garuda, burung buas itu Indonesia. Indonesia punya pengharapan yang penuh. Seorang hamba yang dipilih itu dari Indonesia. Kalau dalam bahasa Jawa itu ada yang mengatakan satrio piningit. Seorang satria sedang dipingit, sedang dipersiapkan oleh Allah yang Maha Besar, dilengkapi dengan kuasa sehingga bisa mengikat kuasa jahat. Coba saudara, perlengkapan itu kalau saudara baca dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 8 mulai, ini perlengkapan saudara, karunia-karunia roh itu. 1 Korintus pasal 12 mulai dari ayat 8. Sebab kepada yang seorang Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Hikmat, ya. Hikmat itu firman, firman Allah. Jadi berkata-katanya itu berdasarkan kebenaran. Kebenaran firman. Nubuatan yang ditulis oleh Yesaya tadi itu sebelum Kristus datang, itu sangat jauh sekali waktunya. Tapi ini firman belum digenapi. Sekarang untuk orang-orang itu nanti tampil dilengkapi dengan kuasa hikmat. Ya, pengetahuan itu makrifat. Terus, dan kepada yang lain Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Pengetahuan itu makrifat roh, Roh Kudus yang dijanjikan. Roh. Nah, kalau saudara kita semua ini masuk di dalam alam roh. Alam rohnya itu alam rohnya Allah, bukan alam rohnya setan. Ada dua alam roh di sana. Alam roh yang dikuasai setan, alam roh yang dikuasai Allah yang Maha Besar. Setan itu malaikat yang melanggar titah-titahnya Allah. Ketetapan Allah dilanggar, sehingga setan atau malaikat itu dilempar ke jagat. Sudah tidak punya kedudukan lagi di surga, tapi ada di jagat mengganggu
umat manusia, menyesatkan umat manusia, bukan kebenaran, dikatakan kebenaran. Itu yang dilakukan setan. Tetapi kalau saudara masuk di dalam alam roh, alam rohnya Roh Kudus, rohnya Allah, kalau saudara percaya pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, bagaimana bisa percaya? Sebut aja kuasa darah Yesus Kristus, ampuni dosa-dosaku. Kuasa darah Yesus Kristus, ampuni segala dosa-dosaku. Kuasa darah Yesus Kristus, ampuni segala dosa-dosaku. Itu saudara lantunkan berulang-ulang kali dengan yakin. Yesus Kristus mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia di jagat ini. Ini yang tertulis dalam kitab suci. Jadi saya itu hanya mengulang-ulang kata-kata dalam kitab suci ini. Yang mau mengatakan itu nanti roh. Sudah baca dulu Roma pasal yang ke-8 ayat 11. Roma 8 ayat 11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Ya, terima kasih. Jadi kalau percaya, saudara memperkatakan kuasa darah Yesus Kristus, ampuni segala dosa-dosaku. Dosa apa? Mungkin dosa dalam sikap perkataan, dalam perbuatan yang melanggar kebenaran. Jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berdusta, jangan menyaksikan saksi dusta, jangan mengingini milik sesamamu. Itu kan 10 hukum Taurat. Di seluruh kitab-kitab orang-orang yang percaya kepada Allah itu tertulis, itu kitab Mazmur itu. Hormatilah ayah dan ibumu. Nah, kalau melanggar berani sama orang tua itu juga berdosa. Saudara akui. Di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9, jika kamu mengaku dengan mulutmu, dosa-dosanya diakui, Allah itu setia dan adil. Dia akan mengampuni segala dosa-dosamu. Dari situ, kalau dia itu mengakui, diampuni dosanya. Jadi tahunya kapan kalau dosa diakui dengan jelas. Contohnya misalnya perintah mengatakan hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu, supaya diberkati di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Nah, kalau berani sama orang tua, tidak hormat sama orang tua, berarti itu berdosa. Nah, kalau mengakui ini dosa, aku akui di hadapan Tuhan, Tuhan menghapus dosa itu. Setelah dosanya dihapus, ini ayat ini. Dan jika roh Dia, roh Allah yang esa itu, yang telah membangkitkan Yesus dari antara mati. Jadi Yesus Kristus itu dibangkitkan dari antara mati oleh Roh Kudus. Yang antara mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Sekarang Roh Kudus yang diam dalam hati kita yang percaya pada Kristus itu, Dia akan membangkitkan tubuh kita, iman kita, pengharapan kita, membangkitkan usaha, menghidupkan ekonomi saudara, pekerjaan saudara dihidupkan oleh Allah. Ini roh yang bekerja. Kalau roh yang bekerja itu tidak terbatas. Nah, roh ini saudara, Roh Kudus ini, itu namanya makrifat. Dia akan bekerja lebih leluasa. Roh Kudus ini
disertai para malaikat-malaikatnya. Sehingga ya rasul itu melihat seorang malaikat turun dari surga. Sebetulnya ini sosok seorang hamba. Seperti Yesaya pasal 46 tadi ayat 11, dipinjami kuasa Allah, diampili, dipinjami kuasa Allah. Nah, 1 Korintus pasal 12 tadi ayat 8 mulai, yang seorang dikaruniai kuasa, hikmat, makrifat, karunia iman. Lanjut baca itu. Kepada yang seorang yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Ya. Kepada yang seorang Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Terima kasih. Jadi ada 9 karunia Roh Kudus: kuasa hikmat, makrifat, kuasa iman. Jadi kalau saudara berdoa dengan iman, dengan yakin, yang saudara imani Allah yang Maha Kuasa akan melakukan, mewujudkan apa yang saudara imani. Bahwa bagi Allah itu tidak ada yang mustahil. Amin. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dia berkuasa melakukan perkara-perkara yang besar untuk menolong hidup saudara, untuk menolong keluarga saudara, untuk menolong pekerjaan usaha saudara. Itu saudara. Jadi kasih karunia Allah yang Maha Besar itu menyertai kita semuanya. Amin. Nah saudara, kita akan baca sekarang Kolose pasal 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Segala sesuatu ini dasar untuk mendapatkan kekuatan Roh Kudus itu menyertai kita, masuk dalam kehidupan kita, menyertai langkah hidup kita. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dilandaskan, dialaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menyembuhkan. Ini dilandaskan sebelum naikkan doa, sebelum sudah membuka tempat usaha, landaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam Injil Markus pasal 16, orang-orang percaya itu diberi kuasa untuk mengusir setan-setan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi untuk bisa masuk sampai nanti dalam kekekalan di surga, sebelumnya masuk dulu ini kerajaan 1000 tahun di bumi ini, landasannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara hidup nanti di sana. Apakah bumi ini masih di tempat ini kita hidup? Saudara diberi kuasa memerintah. Aku mau di sebelah sana. Saat itu juga saudara sampai misalnya di belahan bumi yang lain, di Amerika, di Australia. Saudara mau pengen di daerah
dulu daerahku di Purworejo, silakan. Saudara diberi kuasa untuk menaklukkan bumi ini. Tapi saat itu saudara sudah tidak ada yang menyesatkan lagi, sudah tidak ada lagi yang membuat saudara nangis, sedih, tidak ada. Adanya sukacita yang namanya adalah kerajaan 1000 tahun damai. Di situ kasih Allah Bapa yang namanya kasih dari surga itu turun dalam kehidupan kita. Karena ada pujian mengatakan kasih dari surga. Nah, ini saudara harus peka dalam hal ini untuk kasih dari surga itu mengalir dalam kehidupan kita. Saudara angkat pujian ini, kasih dari surga. Memenuhi tempat ini, kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Kasih dari surga, dari surga memenuhi tempat ini, kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata lapang, mengalir dan mengalir memenuhi, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari kata Allah, mengalir dan mengalir memenuhi, sekali mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata lapang, mengalir dan memenuhi terima kasih Bapa surga, atas kasih
bersyukur tinggal di Indonesia. Haleluya. Gusti samarinti malah engkau mulung koko sama kata Gusti sinaring kamawahan kata Indonesia diperhatikan Tuhan. Indonesia diperhatikan Tuhan. Indonesia diperhatikan Tuhan. Hidupku diperhatikan Tuhan. Haleluya, haleluya. Kuasa darah Yesus Kristus, kuasa darah Yesus Kristus, kuasa darah Yesus Kristus, ampuni dosa-dosaku, segala pelanggaran-pelanggaranku, ampuni, 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 ampuni. Indonesia sangat diperhatikan Tuhan. Sejak purbakala Allah memperhatikan Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Indonesia diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seluruh bangsa Indonesia diberkati Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk memberkati Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Indonesia diberkati. Seluruh aparat pemerintah diberkati. Seluruh tenaga-tenaga keamanan diberkati. Seluruh tenaga-tenaga kesehatan diberkati Tuhan. Seluruh rakyat Indonesia diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hidupku diberkati Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih Bapak. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir, mengalir, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah. Kasih dari tempat
mengalir hidupku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa, Engkau memberkati perjamuan kudus yang telah dirisapkan oleh Allah. Urapi dengan kuasa darah, urapi dengan kuasa kebangkitan-Mu, urapi dengan anugerah damai dan sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, dilimpahkan dalam kehidupan kami, dialihkan kekuatan tata Allah yang tadi. Di dalam nama Tuhan Kristus, iman dia melalui urapi dengan kuasa. Dalam nama Tuhan Kristus, aku sambut perjamuan suci ini. Haleluya. Amin. Saat ini kami sambut perjamuan kudus ini. Kita mendengarkan firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 26 ayat 26 sampai 28. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita akan makan bersama-sama dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikan kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita akan minum bersama-sama dalam nama Yesus Kristus. Segala puja-puji hormat syukur kami, terimalah persembahan persekutuan kami, dua sumur. Kami aturkan kepada persembahan sukarela Tuhan Allah. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu, Saudara kekasih-kasihan Tuhan, terimalah berkat anugerah, damai dan sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus limpah dalam kehidupan kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekuatan urapan Roh Kudus, hikmat dan manfaat turun menyertai saudara di setiap langkah saudara. Tuhan membuatnya berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba mohon berkat-berkat yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus